Ya baik, selamat malam buat kalian semua. Salam pengadaan. Ya, di malam hari ini saya ingin membahas salah satu pembahasan berkaitan dengan personil. Nah, pembahasan saya ini tidak berkaitan dengan pergantian personil pada saat setelah kontrak, ya, atau kita kenal dengan penyerahan lokasi dan personil. Tetapi ini lebih, ya, ketidakpahaman atau kelalaian atau mungkin yang benar-benar nggak paham PPK di sini. Di mana pada saat, ya, memang pada saat proses pemilihan ada ketentuan pada saat sebelum penetapan menang itu akan ada tahapan mengklarifikasi salah satunya personil, ya, selain peralatan dan ataupun sisa kemampuan paket. Saya lebih fokus pada personilnya. Nah, dalam video ini saya juga menyarankan kepada Pokja, baik tahu atau tidak, ya, atas usulan personil dari peserta, maka hukumnya saya menyarankan ini wajib untuk dilakukan klarifikasi pada personilnya, karena kita nggak tahu apakah personil ini sudah terikat dalam kontrak atau tidak. Karena pada saat sebelum penetapan menang ada dua kriteria yang memang berkaitan dengan personil. Jadi Pokja pemilihan akan mengklarifikasi apabila ada berapa paket yang bersamaan dan tentunya juga penetapannya bersamaan, maka di sini peserta harus milih, atau, ya, ada personil yang diusulkan tapi sudah terikat dalam kontrak. Permasalahan sekarang adalah minimnya informasi terhadap personil yang sudah berkontrak. Maka dari itu saya sarankan hukumnya wajib untuk diklarifikasi, tahu atau tidak. Ya, sekedar hanya mempertanyakan dan menuangkan dalam berita acara, apakah personil ini telah diusulkan sedang berkontrak atau melaksanakan pekerjaan konstruksi. Jika misalkan dia mengatakan tidak, ini personil ini belum bekerja, nah, kita tuangkan dalam berita acara dan kita juga tuangkan dan ketentuan IKP di 4, ya, peserta dilarang menyampaikan keterangan tidak benar. Nah, pada saat kita klarifikasi, kita meminta keterangan dari peserta. Ya, kita anggap saja sudah benar, ya, karena nggak mungkin peserta itu akan menyampaikan keterangan yang tidak benar. Nah, dengan dimenangkannya, misalkan nih si Tono menang, ya, tapi ternyata si Tono ini sudah terikat pada kontrak lain dan si peserta ini tidak mengakui atau menyampaikan keterangan tidak benar. Maka pada saat SPBJ misalkan, dan ternyata si PPK mendapatkan informasi ternyata si Tono ini berkontrak, dan si penyedia yang menang, ya, yang pemenang ini mengatakan, oh ya Pak, saya ganti aja nih si Tono, ya. Oh, PPK nggak boleh menggantikan karena pertama dia sudah memberikan keterangan tidak benar kepada Pokja. Jadi PPK ini tidak menerbitkan SPBJ, ya, dan mengusulkan blacklist serta pencairan jaminan penanggung asli apabila itu dipersyaratkan. Jadi di sini PPK nggak boleh lemah, karena pertama dia sudah berbohong nih kepada Pokja, sehingga tidak perlu evaluasi ulang. Kalau memang dibuktikan ternyata si Tono ini sudah berkontrak, seharusnya si direktur pada saat klarifikasi tahapan pemenang dia sudah menyatakan, oh, si Tono ini sudah berkontrak. Nah, tugasnya Pokja hanya meyakinkan apakah ketika tender ini menang, si Tono yang sedang berkontrak itu pada saat ini tender berkontrak apakah sudah selesai dengan penugasannya. Kalau sudah selesai, ya sudah, menang lagi, nggak apa-apa, karena dipastikan dengan jadwal penugasan tadi. Nah, jadi apa? Jadi di sini, ya, ketika ada personil yang diusulkan dalam tender tapi si direktur atau peserta tidak mengatakan itu masih berkontrak, maka tentu sanksinya kepada peserta, bukan kepada Pokja. Nah, ini mungkin hanya, ya, penegasan, jangan sampai PPK ini lemah, ya. Kalau misalkan ada peserta yang menawarkan personil yang sama yang bekerja dalam kontrak, maka lihat dulu berita acara hasil pemilihan Pokja. Dalam hal Pokja sudah melakukan klarifikasi, maka itu bukan celah Pokja. Silakan lakukan sanksi-sanksi yang sudah ditetapkan di dalam IKP, ya. Karena namanya pemilihan penyedia itu bukan berhenti pada saat berita acara hasil pemilihan itu disediakan, disampaikan, tapi pada saat sebelum kontrak. Ya, mungkin ini sebagai informasi awal, ya, karena banyak sekali kasus-kasus di lapangan. Salam pengadaan.